Jadi di sini kami dari kelompok Mawar akan membahas mengenai pertanyaan pada bab 1 di poin 3, yaitu saat ini, apakah matematika penting untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi? Jawabannya tentu iya. Jadi di sini kami akan membahas mengenai pentingnya matematika untuk memahami prinsip ekonomi. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Yang pertama yaitu pengertian matematika serta bidangnya secara umum. Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak dan terbagi ke dalam 3 bidang. Adapun 3 bidang tersebut adalah aljabar, analisis, dan geometri. Bidang dalam matematika yang pertama merupakan aljabar. Aljabar adalah salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan masalah. Aljabar sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya restorasi atau melengkapi. Dalam aljabar, kamu akan bertemu dengan materi-materi antara lain teori persamaan dan pertidaksamaan, logaritma, fungsi kuadrat, bentuk akar, dan juga polinomial. Analisis matematis merupakan cabang yang kedua. Adapun analisis ini adalah cabang ilmu matematika yang mencakup teori turunan, integral, ukuran, limit, deret, dan analisis fungsional. Teori ini biasanya dipelajari dalam konteks bilangan real dan bilangan kompleks dan fungsi. Analisis ini dikembangkan dari kalkulus yang mencakup konsep dasar dan teknik analisis. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan simbol dan dalil matematis, dan hampir semua bidang ilmu bisa menggunakan model matematis sebagai pendekatan dalam menganalisis sesuatu. Bidang yang ketiga yaitu geometri. Geometri merupakan cabang dari matematika yang mempelajari hubungan antara titik, garis, sudut, bidang, serta bangun datar dan bangun ruang. Ini dikutip dari Ulum Budiarto dan Ekawati tahun 2018. Konsep geometri bersifat abstrak, namun bisa ditunjukkan dengan cara semi nyata atau semi konkret. Dalam ekonomi sering digunakan perhitungan konstan yakni geometri untuk mengetahui keputusan paling tepat yang tidak akan menghasilkan kerugian apabila dijalankan. Selanjutnya, yang kedua itu ada prinsip ekonomi serta motif ekonomi. Secara umum, prinsip ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu prinsip ekonomi konsumen, prinsip ekonomi produsen, dan prinsip ekonomi distributor, yang dimana masing-masing dari ketiganya perlu memperhatikan prinsip ekonominya. Prinsip ekonomi itu sendiri adalah suatu cara
di mana seseorang berusaha mendapatkan keuntungan besar dengan usaha minimal. Salah satu contohnya prinsip ekonomi adalah transaksi jual beli di supermarket. Prinsip ekonomi memberikan pemahaman pada kita bahwa tak ada di dunia ini yang benar-benar gratis. Nah, di sini ada menurut Arwin dalam buku ajar pengantar ekonomi mikro 2020, motif ekonomi. Nah, pada dasarnya kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Misalnya, seseorang harus membeli makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Nah, berikut ini ada empat motif penjelasan pada ekonomi. Yang pertama yaitu motif memperoleh keuntungan. Di dalam motif memperoleh keuntungan ini maksudnya bagi pengusaha, motif memperoleh keuntungan merupakan dorongan untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dalam rangka memperluas usahanya. Sebagai contoh, pemilik usaha akan berupaya menghasilkan produk berkualitas dengan harga terjangkau supaya produk itu mampu menarik minat dan pembelian ulang dari konsumen. Nah, yang kedua itu ada motif memperoleh penghargaan. Motif yang kedua ini maksudnya itu setiap manusia pasti ingin dihargai dan memberi kesan positif bagi orang lain. Salah satu cara untuk menggapainya dengan melakukan kegiatan ekonomi yang didorong rasa ingin penghargaan. Misalnya saja, seseorang membeli dan menggunakan barang mewah untuk mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga itu ada motif memperoleh kekuasaan. Di dalam motif ini, maksudnya itu, misalnya saja para pengusaha yang ingin lebih mengembangkan usahanya dengan membuka cabang di banyak tempat. Terkadang motif ini sulit dibedakan dengan motif ekonomi untuk memperoleh penghargaan. Karena sangat mungkin sekali orang melakukan suatu hal yang sama tetapi tujuannya berbeda. Contohnya saja, si A membiayai perbaikan jalan di kampungnya. Motif ekonomi si A ini bisa jadi ditujukan untuk memperoleh penghargaan atau pujian dari warga ataupun mendapat kekuasaan, misalnya saja terpilih menjadi lurah. Nah, yang terakhir atau yang keempat, motif sosial atau membantu sesama. Nah, maksudnya ini membantu sesama
manusia tidak hanya terdorong untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga membantu sesama yang membutuhkan, sehingga mendorong seseorang melakukan kegiatan sosial. Contohnya saja, membantu korban bencana alam dengan memberi sumbangan. Nah, yang ketiga itu ada kaitan matematika dengan prinsip ekonomi. Penerapan matematika di bidang ekonomi pertanian. Nah, kaitan matematika dengan ekonomi. Matematika ekonomi adalah alat bantu analisis dalam bidang ekonomi. Pada umumnya, para pakar ekonomi menggunakan beberapa simbol matematis untuk menyatakan permasalahan ekonomi. Tak jarang, matematika ini pun digunakan sebagai alat perhitungan dan pertimbangan dalam dunia ekonomi. Matematika di dalam ekonomi juga berguna dalam membantu mengelola dan menilai rencana bisnis dan membangun, baik skala kecil, menengah, atau besar. Kemudian, menyusun alternatif sasaran bisnis untuk memudahkan proses perhitungannya. Juga membantu menganalisis investasi bursa saham atau dikenal dengan matematik pasar modal. Kaitan matematika dengan ekonomi pertanian. Ilmu matematika sangat berpengaruh dalam dunia pertanian, yaitu untuk menentukan kuantitas hasil panen, menentukan tinggi rendahnya hasil panen di setiap tahunnya, dan menentukan perkiraan cuaca yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam bertani. Di dalam dunia pertanian, tentu ada penanaman. Untuk penanaman sendiri, pasti diperlukan matematika yang berguna untuk menghitung seberapa bibit yang akan ditanam supaya bisa menguntungkan bagi petani. Pada masa perawatan termasuk pada masa pemupukan dan penyemprotan, petani juga memerlukan perhitungan matematika untuk menganalisis apakah dosis yang diberikan kepada tanaman tersebut kurang atau sudah pas pada lahan yang dimiliki oleh petani. Karena seperti yang kita ketahui bersama, pemberian pupuk yang kurang atau berlebih akan mengakibatkan ketidaksuburan dalam komoditi pertanian yang ditanam. Pada masa pemanenan, petani juga memerlukan perhitungan di mana petani harus mengetahui seberapa banyak kuantitas yang mereka tanam di awal dan seberapa banyak hasil yang mereka dapatkan pada saat panen. Hal ini tentu akan mampu menjadi indikator bagi mereka apakah pertanian tersebut berhasil atau justru merugi. Pada saat bertani, diperlukan juga tenaga kerja untuk membantu jalannya pekerjaan dalam bertani tersebut. Petani yang memiliki lahan untuk dipekerjakan tentu harus memiliki anggaran biaya untuk UMR ataupun upah minimum rata-rata untuk setiap tenaga kerja yang bekerja di lahannya. Oleh karena itu, diperlukan ilmu matematika mengenai analisis seberapa banyakkah tenaga kerja yang dibutuhkan supaya anggaran biaya tercukupi. Hingga komoditi pertanian sampai di tangan konsumen untuk layak dikonsumsi pun dibutuhkan ilmu matematika untuk menentukan harga dari produk. Pentingnya belajar matematika tidak terlepas dari perannya dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, dengan mempelajari matematika, seseorang terbiasa berpikir secara sistematis, ilmiah, menggunakan logika, kritis, serta dapat meningkatkan daya kreativitasnya. Mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti atau cermat, serta ekonomis. Mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar mampu mengatur atau mengolah nilai nominal dengan baik dan bijak. Baik, sekian penjelasan mengenai
mengenai pentingnya matematika dalam penerapan ilmu ekonomi. Semoga bermanfaat.